Pemirsa, I-Forte kembali menghadirkan pagelaran Sabang Merauke, kali ini digelar di Indonesia Arena Jakarta. Pagelaran kolosal dan spektakuler tersebut tahun ini melibatkan 1.500 orang. Dan sejak tahun 2024 telah diadakan di audition pagelaran Sabang Merauke untuk melibatkan penari-penari generasi muda dari berbagai daerah. Sehingga terdapat 351 penari dari total 600 seniman yang akan tampil di panggung bertaraf internasional. Pada pelaksanaan kali ini, pemirsa, yang ke-6 kali pagelaran Sabang Merauke berkisah tentang hikayat Nusantara. Mengusung cerita rakyat yang diambil dari berbagai daerah di Indonesia, pagelaran ini dikemas secara epik dengan musik, lagu, tarian, busana daerah, dan etnik Indonesia, serta keunikan masing-masing daerah. Dan tentunya diharapkan menjadi inspirasi dan penggerak munculnya kegiatan budaya sejenis di setiap wilayah di Indonesia. Nah, pemirsa, pagelaran Sabang Merauke akan hadir kembali pada 23 dan 24 Agustus 2025 di Indonesia Arena. Bagaimana pagelaran ini akan kembali mengulang sukses? Kita akan berbincang bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di Studio Metro TV. Yang pertama Bapak Aming Santoso, Presiden Direktur dan CEO of Protelindo dan I-Forte. Dan lalu juga Ibu Sylvie Liswanda, VP Director dan juga Deputi CEO I-Forte sekaligus Eksekutif Produser pagelaran Sabang Merauke. Dan selanjutnya Elwin Hendrianto, Music Director of Pagelaran Sabang Merauke, Mas Rusmedi Agus, Sutradara Pagelaran Sabang Merauke, dan juga Mas Sandi Dea Cahyo, koreografer dari Pagelaran Sabang Merauke. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Baik, luar biasa. Sudah Agustus, biasanya memang sudah kita masuk ke pagelaran Sabang Merauke yang selalu ditunggu-tunggu karena spektakuler dan juga ini Broadway-nya Indonesia. Pak Aming, apa yang mau disampaikan lewat pagelaran Sabang Merauke tahun ini, Pak Aming? Jadi pertama kita ingin masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, melihat betapa indahnya dan megahnya kesenian dan kebudayaan Indonesia. Sehingga mereka dapat mencintai kesenian dan kebudayaan Indonesia. Dan mereka menjadi addicted untuk menonton acara-acara seperti ini. Ya. Kedua, ini agar menjadi inspirasi atau gerakan bagi korporasi lain atau organisasi lain atau masyarakat pada umumnya untuk juga mulai membuat kegiatan-kegiatan yang serupa di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, ini menjadi wadah talent-talent yang berbakat itu untuk bisa membuat suatu pertunjukan yang kelas internasional atau dunia. Dan ternyata talent-talent Indonesia itu bisa membuktikan melalui pagelaran Sabang Merauke di Indonesian Broadway ini. Ya, kita harapkan ini juga bisa menular ya, gerakan yang menular untuk di Indonesia. Bu Sylvie, dari tahun ke tahun selalu makin besar pagelaran ini. Apa sih Bu sebagai eksekutif produser, apa yang mau disampaikan? Apalagi ini juga jadi benchmark akhirnya. Iya. Setelah kita mengadakan ini kali yang ke-6 ya, tahun ke-4 kali yang ke-6. Ini masyarakat Indonesia sangat antusias. Generasi muda juga melihat bahwa ini luar biasa ini. Jadi mereka merasa bahwa kesenian kebudayaan Indonesia itu ternyata menyenangkan, menarik. Nah, ini yang membuat bahwa kita merasa bahwa kita harus lebih lagi mempertontonkan pagelaran Sabang Merauke ini, Indonesian Broadway ini kepada masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Sehingga mereka bisa merasakan dan menikmati, dan juga Bapak Aming bilang itu lebih cinta bahwa wah Indonesia ini luar biasa ya, bangga banget aku lahir dan jadi anak putra-putri Indonesia. Oke, kita rasakan bangga pasti setelah menonton pagelaran Sabang Merauke, dan tahun ini juga berbeda di Indonesia Arena hadirnya membawakan tema Hikayat Nusantara. Pemirsa, Mas Rusmedi, apa sih kenapa yang diangkat adalah Hikayat Nusantara? Boleh diceritain? Ya, tadi bicara gerakan Bapak dan Ibu tadi, ini menyangkut juga pada pagelaran Sabang Merauke. Ini juga sebuah gerakan dimulai sejak tahun 2022. Tema kita adalah Ibu Pertiwi. Itu kita memang spiritnya adalah mengangkat spirit nasionalisme di tema Ibu Pertiwi. Lalu kemudian di tahun berikutnya kita mengangkat tema Pahlawan Nusantara. Kita mengangkat spirit patriotismenya yang kita angkat pada tahun keduanya. Dan pada tahun ini Hikayat Nusantara kita ingin
mengajak penonton untuk menghadirkan spirit romantisme di mana kita punya imajinasi kolektif tentang cerita-cerita rakyat Nusantara yang memiliki nilai-nilai universal yang menurut kita masih sangat relate untuk diangkat, untuk diperdengarkan lagi, untuk dikenalkan pada generasi muda yang barangkali hanya pernah mendengar atau bisa juga bahkan belum kenal sama sekali. Oke, jadi memperkenalkan budaya ya dari Hikayat Nusantara tersebut. Nah, Mas Sandina, sejauh ini kan memang sudah ada di audition. Setahun nih persiapannya sangat panjang gitu ya. Bagaimana prosesnya sampai proses seleksi sampai ratusan penari ikut terlibat? Ya, berkaitan dengan The Audition sebenarnya ini udah tahun kedua. Jadi tahun lalu kita juga mengadakan The Audition, ternyata dampaknya cukup signifikan terhadap karya yang akan kita sampaikan gitu dari berbagai talent-talent luar biasa dari seluruh Indonesia itu kemudian bergabung, kita proses laboratorium bersama di sana. Kita bisa menggali lebih dalam lagi dari teman-teman yang berada dari seluruh penjuru Nusantara gitu. Kemudian tahun kedua ini semakin masif yang ikut. Jadi total sekitar 354 yang pendaftar dari seluruh Indonesia yang tergabung di The Audition yang kedua ini, dan dipilihlah 27 terbaik yang kemudian kita ajak proses bersama selama 3 bulan di Yogyakarta. Oke, jadi proses kreatifnya nanti ada di Yogyakarta ya, sudah dilakukan. Dan ini pasti jadi kesempatan yang luar biasa bagi penari-penari muda kita yang berbakat bisa tampil di pagelaran Sabang Merauke di Indonesia Arena pula gitu ya. Oke, Mas Elwin, sebagai music director di pagelaran ini pertama kali terlibat, bagaimana Mas? Ya, jadi pastinya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan ini karena saya sendiri 2 tahun yang lalu menonton pertama kalinya show ini ya, pagelaran ini, dan untuk saya itu adalah hari yang bersejarah karena kesannya itu luar biasa, sangat berkesan sebagai penonton. Saya merasa ini secara pribadi ini adalah show yang termegah, terspektakuler gitu yang saya pernah tonton di Indonesia gitu. Makanya saya benar-benar seperti aduh, what an honor gitu, bisa diberi kepercayaan ini, senang sekali, dan setiap hari itu bekerja dengan senyum karena bertemu dengan tim yang luar biasa, berkolaborasi dengan semua departemen yang luar biasa dipimpin oleh para pemimpin, ya terutama Mas Mehmet sutradara. Setiap hari kita bertelepon tentang bagaimana kita mengkonsep dari cerita menjadi musik begitu. Oke. Ya, senang sekali. Pasti bangga ya, dan pasti juga banyak yang disiapkan nih, elemen of surprise yang disiapkan oleh Bapak Sutradara. Tapi kita akan berbincang usai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, kita akan kembali. Didukung oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita masih berbincang mengenai pagelaran Sabang Merauke Indonesian Broadway. Ini sudah jadi benchmark pertunjukan yang paling spektakuler, biasanya merayakan Independence Day-nya Indonesia gitu ya Pak Aming. Apa yang spesial dan berbeda dari tahun ini Pak? Pertama tentunya biaya produksinya. Oke. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kedua, tempatnya jauh lebih besar. Karena waktu yang tahun lalu itu kapasitasnya itu kan per show 2.500 kali 4 kali show 10.000 tiket terjual habis dalam waktu 2 minggu. Nah, kemudian kita berpikir cari tempat yang lebih besar dan juga menyesuaikan dengan tuntutan cerita. Maka kita tahun ini di Indonesia Arena, di mana bisa menjual tiket per show itu 6.000. Jadi 24.000 tiket yang terjual. Wow. Dan kemudian juga karena kita bikin lebih spektakuler, lebih kolosal, maka pesertanya pun jauh lebih banyak. Ada 1.500 yang terlibat di dalam acara ini.
dan ada 600 seniman di dalam satu stage. Ya. Dan tentunya akibatnya stage-nya juga jauh lebih besar. Tahun lalu 20 meter, tahun ini 40 meter. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dan kemudian cara berproses kita memperkenalkan pagelaran ini kepada masyarakat. Ini pun menjadi lebih akrab cara kita mensosialisasikannya, karena kita mulai dengan di Car Free Day, ya. Kita adakan sosialisasi ini 2 kali di Car Free Day, dan waktu proses latihan pun dibuka kepada masyarakat. Karena latihan pun menurut saya ini sudah spektakuler, kolosal dan menghibur. Ya. Dan mungkin nanti Ibu Sylvie bisa menambahkan. Jadi lebih memperkenalkan juga ke masyarakat bahwa pagelaran Sabang Merauke ini nggak main-main, ini persiapannya luar biasa gitu ya Bu Sylvie ya. Kolaborasi apa sih Bu yang dihadirkan di pagelaran Sabang Merauke tahun ini? Ya, ini sangat menarik karena memang harus gotong royong banget nih, banyak yang terlibat. Kalau dilihat karena ini hikayat Nusantara tentang cerita rakyat, makanya harus sangat imajinatif gitu ya Bang Mehmet ya konsepnya. Jadi kalau kita lihat di poster kita ini belakang ini, itu terdapat juga selain penari-penari yang luar biasa, 351 penari gitu kan, tapi juga di sini musisi-musisi yang luar biasa, juga ada kostum-kostum karakter yang kita hadirkan, yaitu kita juga bersama Jember Fashion Carnaval dan juga Pesona Kundang Legi yang ikut terlibat. Seperti dia akan menghadirkan kostum untuk gajah putihnya, kemudian kostum si Tumang dari cerita Sangkuriangnya gitu, dan banyak lagi yang lain gitu. Dan selain itu juga seperti tahun-tahun lalu kita didukung juga oleh para, selain dari sanggar-sanggar budaya ya, untuk kostumnya dari seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, juga dari para desainer ternama Indonesia juga gitu. Selain itu juga karena ini sangat konsepnya karnaval ya, Bang Mehmet ya. Jadi panggung itu harus sangat meriah ini gitu kan. Kalau dulu hanya teater satu look, ini jadi apa, seperti karnaval gitu berputar. Sehingga pastinya ada hadirkan juga ada drum band dari Poltekim gitu, Poltekim gitu. Dan juga nanti banyak elemen surprise yang lain yang kita juga hadirkan. Wow, kolaborasi yang luar biasa. Lalu Mas Rusmedi sebagai sutradara nih, bagaimana kemudian mengharmonisasi semua elemen yang ada di panggung gitu secara artistik, dari busana, lalu juga ada bahkan drum band, ada memunculkan karnaval dan karakter-karakter yang, karena kan kita mengangkat hikayat Nusantara ya, dari sisi folklore ini kan banyak sekali karakter yang dimunculkan. Bagaimana Mas mengharmonisasinya? Saya beruntung. Saya ditemani oleh tim-tim yang saya bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang terbaik di bidangnya di Indonesia, sehingga sangat memudahkan saya dalam urusan mengharmonisasi segala elemen-elemen yang dibutuhkan di atas panggung. Namun dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua tim yang begitu solid, yang bekerja sejak 2 hari setelah Pahlawan Nusantara, setelah pagelaran Sabang Merauke di tahun 2024 selesai. Jadi 2 hari langsung proses untuk tahun berikutnya. Inilah yang penting Bang Gadis. Ini menunjukkan keseriusan dari Iforte, betapa kita sangat serius ingin menghadirkan sebuah pagelaran yang memang bisa dinikmati, bisa ditonton, bisa mewakili spirit dari generasi muda saat ini. 2 hari setelah pentas pagelaran Sabang Merauke di tahun 2024, semua tim ini sudah bekerja. Jadi pasti dibantu dengan seluruh departemen sampai harmonisasi ini bisa berlangsung ya. Mas Andi, kemudian bagaimana dengan penari yang begitu banyak di atas panggung? Tadi Bu Sylvie juga sampaikan bahwa stage-nya ini kan sebenarnya agak sedikit semua dekat dengan penonton karena memutar gitu ya. Gimana keluar masuknya, alurnya, mengkonsepkannya seperti apa nih Mas? Ya tentu ini menjadi tantangan juga bagaimana kita penyikapannya sekarang ke penonton yang tidak hanya dari depan gitu ya. Tapi yang justru itu yang membuat apa sih bedanya juga dengan yang sudah kita lakukan tahun lalu. Jadi penyikapan itu kita anggap sebagai tantangan yang menarik dan sangat fun kita kerjakan di Yogyakarta, termasuk bagaimana penyanyi dan penari bisa semenyatu itu, karena
kalau bisa kita bisa melihat ini mana yang penyanyi, mana yang penari gitu. Ini semuanya bisa nyanyi, semuanya bisa nari, semakin harmonis gitu. Wow, semakin penasaran saya. Kalau Mas Elwin, proses kreatifnya seperti apa sih Mas? Karena kan ini yang diangkat adalah cerita rakyat. Berarti kan lagu-lagunya lagu-lagu daerah nih. Ya. Gimana proses kreatifnya? Ya, karena ini cerita rakyat, semua itu berasal dan dimulai dari cerita. Jadi pertama Mas Mehmet bercerita pada saya bagaimana konsepnya dan bagaimana storyline-nya. Lalu saya memetakan peta musikalnya. Di sini karakter ini musiknya seperti apa, daerah ini musiknya seperti apa, lalu juga emosinya seperti apa. Jadi mulailah dari situ kita memulai proses komposisi musik dan aransemen musik sesuai dengan adegan-adegan yang ada gitu. Dan puji syukur sampai sekarang semuanya berjalan lancar. Kemarin tanggal 3 dan 4 Agustus itu setelah semua elemen-elemen setiap departemen musik itu dilatih masing-masing, akhirnya kemarin kami berlatih bersama dan wah itu merupakan pengalaman yang sangat seru sekali. Oke, kita tunggu. Tapi yang belum di-spill ini siapa saja artis yang terlibat ya Bu Sylvia. Nanti usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan segera kembali. Didukung oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita masih membahas pagelaran Sabang Merauke yang hadir 23 dan 24 Agustus di Indonesia Arena. Dan kali ini kita kehadiran Mas Bubah Alfian. Halo. Hai Mas Bubah. Mas Bubah, di sini di pagelaran Sabang Merauke, Jember Fashion Carnival juga turut terlibat. Nah, ini di bagian apa nih terlibat di pagelaran Sabang Merauke? Jadi kalau kita lihat poster di sana ada Tumang dan juga Gajah Putih. Kami membuatkan kostum untuk itu dan keterlibatannya lebih panjang lagi itu sebenarnya kami dikasih kesempatan besar oleh pagelaran Sabang Merauke. Kami Jember Fashion Carnival udah hampir 25 tahun, tapi benar-benar ketika menyaksikan pagelaran Sabang Merauke itu kayak saya dalam hati, kapan bisa gabung? Dan ini benar-benar pas diajak itu kayak sangat bersyukur banget karena pagelaran Sabang Merauke itu merupakan kayak lompatan tinggi banget untuk penampilan Jember Fashion Carnival. Kalau saya sendiri sebagai director JFC itu kayak ngerasa, oh kita perform pakai kostum gitu. Tapi pas nonton pagelaran Sabang Merauke itu kayak, wow ini kompleks sekali, ini keren banget. Dan semoga nantinya kita bisa show-nya kemana-mana barengan. Oh wow, jadi harapannya juga bukan berhenti di pagelaran Sabang Merauke dan ini bisa dibawa gitu ya Bu, bukan cuma di Indonesia Arena, mungkin Pak Aming bisa roadshow ya. Benar. Oke, nah Bu Sylvie boleh dong di-spill artis-artis yang terlibat, seniman-seniman terlibat siapa saja? Ya, kalau dilihat di sini, tadi saya juga lupa ngomongin, ada dari Barongsai Kong Hahong yang juga meramaikan juga. Dan kalau dilihat itu kostumnya, tadi si Buba bilang kan ada Tumang dan Gajah Putih, tapi di sini juga ada Yuyu Kangkang. Jadi ceritanya mungkin nanti bisa di-spill ya Bang Mehmet. Kita ada hikayat Yuyu Kangkang, ada hikayat si Tumang, Sang Kuryang, ada hikayat dari Mahadewi, Calon Arang, gitu ya. Kemudian Malin Kundang ceritanya. Nah, siapa aja yang terlibat di sini? Ada Yura Yunita, kemudian Padi Ribon. Mereka akan berkolaborasi menyanyikan lagu Mahadewi. Boleh kita spill ya, Mahadewi bersama. Kemudian di sini juga ada Christine Tambunan, Alsana Baban, kemudian ada Taufan Purbo, kemudian Gabriel Harfianto, Sruti Respati, dan juga Swen Mahisa. Juga ada Roland Rogers. Oke, banyak sekali ada ya. Mbak Yuyun Arfah. Oke, banyak sekali ya. Berarti ini seniman-seniman yang terlibat, backgroundnya dari berbagai macam, dari music pop, dari musik daerah juga gitu. Nah, Mas Elwin, bagaimana kemudian mengharmonisasi musik tradisional dengan musik modern, gimana Mas? Itu seru sekali. Banyak terjadi diskusi antara saya menjadi ruang diskusi gitu. Antar misalnya musisi tradisional, misalnya gamelan gitu. Nada dasarnya harus tertentu, terus bagaimana nanti artis satunya harus mencoba untuk menyesuaikan ke nada dasar tersebut dan sebagainya. Tapi yang pasti untuk
membuat semua ini bisa saling menyupport dan menguatkan menjadi satu Indonesian music gitu. Dan untuk menjadi benang merah dari semua macam lagu yang bermacam-macam ini, saya membuat sebuah melodi tema atau melodi motif yang nanti menjadi sebuah leitmotif yang menjadi tuntunan, sehingga selama menonton itu ada seperti secara musik itu ada sambungannya dari satu ke lain. Dan melodi tema itu sekarang dinamakan oleh Bu Sylvie menjadi lantunan satu bangsa namanya. Ya. Jadi musik transisinya ada namanya nih, lantunan satu bangsa. Wow, sebuah karya baru pastinya di pagelaran Sabang Merauke ya. Nah, Mas Rusmedi tadi kan disebutkan sama Bu Sylvie, ternyata banyak sekali hikayat-hikayat yang dibawa dalam pagelaran Sabang Merauke saat ini. Nah, ini apa sih yang mau bagaimana kemudian hikayat-hikayat tersebut yang ditampilkan, cerita-cerita rakyat tersebut yang ditampilkan, Mas Rusmedi? Pemilihannya seperti apa? Iya, kita memilih tentunya cerita-cerita yang relate dengan masyarakat, yang masih kuat di imajinasi kolektif kita gitu. Seperti tadi sudah disebutkan tentang Malin Kundang, kita menghadirkan nanti tokoh Malin Kundang yang di dalam hal ini akan diperankan oleh Taufan Purbo. Lalu kita menghadirkan tokoh Mahadewi yang diperankan oleh Yura Yunita. Terus kemudian ada Si Tumang diperankan oleh Roland Rogers. Terus kemudian Calon Arang diperankan oleh Pratnya Larasati dari Bali gitu. Terus kemudian ada Ratna Manggalihnya diperankan oleh penari Bali juga gitu. Dan harapannya tentu cerita rakyat ini semakin dekat dengan masyarakat kita. Lalu kemudian penonton kemudian betul-betul dapat menikmati pagelaran kesenian dan budaya ini dalam balutan sebuah cerita rakyat. Gitu. Wow, oke. Mas Bubah juga proses kreatifnya tadi kan sudah nih masing-masing dari si satu departemen semua. Kalau Mas Bubah sendiri proses kreatifnya seperti apa? Proses kreatifnya itu kostum-kostum yang dibuat itu kita usahakan dari recycle fabric. Terus juga kemarin sempat ada perombakan. Tapi yang paling menyenangkan dari bergabungnya ini, pengalaman yang paling besar itu adalah ketika kita roadshow, terus promo kemarin di CFD juga. Itu benar-benar kayak itu panggungnya belum sebesar sekarang, nanti kita masih di sana, tapi benar-benar kayak udah belajar banyak banget. Udah nggak sabar banget untuk ke sana. Dan ini adalah mungkin di sini saya dari hati pengen mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan panggung besar untuk seniman-seniman daerah. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak, teman-teman semuanya. Kita tunggu, pastinya sangat-sangat ditunggu juga oleh masyarakat. Pak Aming, terakhir harapannya dan bagaimana pemirsa kemudian bisa beli tiketnya? Ya, mungkin sebelum menjawab tentang harapan, saya mau tambahkan bahwa pagelaran ini didukung oleh para desainer-desainer ternama Indonesia. Ya. Nah, harapannya kami ya masyarakat Indonesia jatuh cinta dengan kesenian dan kebudayaannya dan terus mau menonton acara-acara yang seperti ini. Dan kedua, agar pagelaran ini menjadi suatu gerakan bahwa semua unsur masyarakat mulai tergerak untuk mulai juga ikut membuat acara-acara seperti ini, dan tentunya menjadi sumber bagi talent-talent berbakat di Indonesia untuk mengeksplorasikan kemampuan mereka di tingkat internasional dan tingkat dunia. Karena ini semua hanya Indonesia yang punya. Ya, setuju. Hanya Indonesia yang punya. Jadi ini adalah momen kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia luar biasa dengan segala macam kebinekaan dan juga potensi yang kita punya, apalagi juga hikayat-hikayat Nusantara yang kita punya hadir di pagelaran Sabang Merauke. Terima kasih Pak Aming, Mas Rusmedi, Bu Sylvie, Mas Elwin, Mas Andi dan juga Mas Bubah sudah hadir di Metro TV. Dan pemirsa jangan lupa saksikan pagelaran Sabang Merauke 23 dan 24 Agustus 2025 di Indonesia Arena. Langsung saja beli tiketnya, jangan sampai kehabisan karena hanya ada 4 show ya. Ini sangat-sangat ditunggu-tunggu dan kita tahu pasti ini spektakuler tentunya. Akhir kata, pemirsa, saya Garis Bianca mewakili kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.